Halo kawan Kaliber, kita bertemu lagi dengan kupas dan analisa berita Kaliber. Masih bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Halo Indra. Mas Edi, apa kabar? Dan juga apa Baik. kabar para kawan Kaliber? Hari ini kita tetap membersamai Anda mengupas dan menganalisa berita-berita yang berasal dari media mainstream. Iya, Dan kita ini hari ini mau bahas obesitas ya. Betul nggak? Kita hari ini mau iya. bahas tentang obesitas. Ya, setelah berapa hari ini kita membahas Pilkada Jakarta, Mhm. sekarang ini kita ke tingkat nasional dulu. Dari Oke. koran Tempo saya ambil Mas. Bagaimana Kabinet Prabowo menampung jatah Menteri Koalisi? Nah, ini. Pembahasan komposisi kabinet masih terus dilakukan. Pengurus Partai Gerindra lainnya bercerita bahwa Prabowo dengan dibantu tim asistensi yang dua orang diantaranya adalah Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, terus mengkaji guna merumuskan komposisi kabinet pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan koalisi. Salah satunya dengan merencanakan penambahan lembaga atau melebur kementerian dari sebelumnya berjumlah 34 menjadi 41 badan atau lembaga. Pengurus ini mengatakan setelah menerima Partai Nasdem di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara pekan lalu, misalnya Prabowo berdiskusi dengan Dasko dan Musani ikhwal spesifik komposisi kabinet. Mereka disebut-sebut membahas komposisi kabinet nantinya. Apakah didominasi oleh kalangan profesional atau kalangan kader partai pendukung? Yang jelas ada beberapa pos yang tidak akan diserahkan kepada kader partai, ucap pengurus ini. Komposisi kabinet akan dibuat 50-50 atau 50-50. Posisi strategis seperti Kejaksaan Agung dan Kapolri akan diberikan kepada profesional. Adapun Sufmi Dasko Ahmad belum menjawab pesan konfirmasi yang dikirim Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp di nomor teleponnya. Meski begitu, pada 25 April lalu Dasko membantah jika dikatakan adanya rencana penambahan lembaga atau kementerian di Kabinet Prabowo Gibran. Tidak ada pembahasan soal itu, ujarnya di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara. Begitupun Ahmad Muzani belum menjawab pesan upaya konfirmasi yang dikirim Tempo melalui aplikasi WhatsApp. Viva Yoga Muladi mengatakan Prabowo Gibran pada prinsipnya akan membentuk kabinet pemerintahan yang berkomposisikan para ahli sehingga pemerintahan Prabowo Gibran tidak terpaku dari kalangan politikus saja. Sumber dari non-partai juga akan dilibatkan dengan syarat profesional di bidangnya. Gitu, Mas. Ya, Ini sebetulnya permasalahan klasik ya antara profesional ataupun kader partai. Ini masih berulang terus setiap periode kepresidenan. iya. Tapi kan di sini banyak pihak yang mengkhawatirkan kabinetnya Pak Prabowo ini mengalami obesitas, gitu kan, yang harusnya ramping dari 34 kementerian menjadi 41 kementerian. Itu rencananya demikian. Sebetulnya kalau saran saya sih yang penting memang ada kajiannya ya. Jadi betul-betul dikaji untuk mana yang terbaik bagi Indonesia, mana yang terbaik bagi rakyat. Jadi jangan sampai hanya karena selera atau juga sebatas untuk mengakomodir para pendukung, Ya, ya balas kan? jasa. Ya intinya bagi-bagi kue lah kan. Karena implikasinya banyak, Mas. Kita sudah pernah membahas kemarin kalau anggaran kita itu terbatas, ya kan? Ruang fiskal kita itu sangat sempit. Nah, kalau kementerian itu bertambah secara signifikan itu otomatis pasti anggaran juga meningkat. Karena gini aja Mas, misalnya ya, yang namanya menteri itu kan gajinya sudah paling tinggi. Yang kedua juga pasti menempel yang namanya fasilitas. Ya, Ya misalnya aja
mobil. Kan berarti kalau dari 34 mobil harus naik jadi 41 mobil kan. Dan pejabat di bawahnya juga ikut, Mas. Kayak dirjen, staf khusus, itu juga secara aturan selain tadi gajinya kan memang level eselon 1 ya. Itu juga menempel fasilitas-fasilitas. Jadi otomatis dengan naiknya jumlah kementerian atau lembaga negara setingkat kementerian, itu otomatis anggaran juga pasti naik karena menempel gaji dan fasilitas baru dari pejabat. Nah, ini kita sudah mengingatkan kemarin banyak sekali program-program yang dijanjikan oleh Pak Prabowo maupun yang memang melanjutkan programnya Pak Jokowi. Jadi yang paling penting jangan sampai negara ini bangkrut hanya untuk mengakomodir siapapun yang memang mau ditarik oleh Pak Prabowo ke dalam koalisi pemerintah untuk mendukung beliau. Jadi mudah-mudahan sih diskusi kita didengar ya. Jadi betul-betul dipertimbangkan supaya berhemat. Ini kita akan mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa. Itu poin yang pertama. Yang kedua juga kita mengingatkan lagi supaya para menteri-menteri atau pejabat negara yang ditunjuk nanti oleh Pak Prabowo harusnya mementingkan kapasitas kapabilitasnya. Jadi bukan hanya karena dia perwakilan parpol tertentu, tapi betul-betul ada fit and proper test-nya. Apakah personal tersebut, orang tersebut memang punya kapasitas, punya kemampuan, punya rekam jejak. Jadi jangan sampai menjadi menteri tapi nggak ngerti mau ngapain. Hanya karena itu bagian dari bagi-bagi kue tadi, bagi-bagi kekuasaan. Kan? Kita mulai dengar katakanlah nama Eko Patrio yang kita kenal memang sebagai seorang komedian ya, walaupun sudah beberapa periode terpilih menjadi anggota DPR RI, saya bukan ragukan beliau, tapi kan memang rekam jejaknya itu di bidang hiburan. Kalau misalnya diminta untuk menjadi apa ya misalnya ya, Menteri Kesehatan gitu misalnya, apakah memang beliau punya kapasitas? Kalau memang punya nggak masalah. Gitu. Tapi betul-betul dilakukan fit and proper test yang berdasarkan meritokrasi. Jadi ya mudah-mudahan si Pak Prabowo ini bisa menghilangkan stigma nepotisme walaupun semua orang mengatakan ya apa dalam pemerintahan beliau ini kental sekali dengan nepotisme, tapi kan kalau beliau ingin memperbaiki citra ya, kita kita berpikiran positif lah kalau Pak Prabowo itu punya niat memang betul membenahi Indonesia ini dengan baik, ya beliau punya kesempatan 5 tahun ke depan untuk menata ulang termasuk bagaimana mengurangi nepotisme, mengurangi kolusi. Jadi betul-betul mengutamakan meritokrasi, mengutamakan rekam jejak. Itu yang menurut saya akan memberikan legacy, akan mengharumkan nama Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang mungkin awalnya, jadi bisa kebalikan dengan Presiden yang sekarang. Kalau dulu kan Pak Jokowi itu bahkan sampai di majalah Time itu di covernya tuh Mas disebut a brand new hope dan gitu. Jadi apa harapan baru kita kita dulu sangat berharap terhadap seorang Jokowi karena beliau bukan dari keluarga politisi, ya kan? Dengan kalau istilah beliau sendiri wajahnya deso kan gitu.
betul-betul seakan-akan mewakili rakyat Indonesia gitu, yang bukan siapa-siapa tapi bisa menjadi pejabat publik, bisa menjadi presiden. Jadi kalau istilah apa, orang bule itu betul-betul cerita Cinderella kan gitu. Jadi ya bukan siapa-siapa tapi menjadi seseorang yang sangat penting. Tapi sekarang kan justru yang muncul adalah no hope gitu, dari new hope menjadi no hope. Ya karena tadi yang kita bahas ya, beliau mendorong putranya sendiri, mendorong menantunya, juga ada adik iparnya yang menjadi penentu bagaimana putranya maju sebagai cawapres. Itu kan hal-hal yang oleh MK-MK sendiri, kita juga sudah bahas berkali-kali, itu ada pelanggaran etik berat di sana. Ya jelas lah, karena ada hubungan darah ya, dan itu yang kita sebut nepotisme. Nah, mudah-mudahan sih Pak Prabowo awalnya dari hal yang dianggap kurang baik, tapi nanti beliau bisa memimpin dengan baik, kan itu akan jauh betul-betul mengharumkan nama beliau. Dan itu kita sangat mengharapkan beliau menjadi seorang negarawan yang betul-betul mementingkan rakyat Indonesia daripada mementingkan kelompoknya, dirinya, apalagi keluarganya. Itu Ya, mungkin catatan kita ya, Mas. komitmen untuk lebih mementingkan negara dan rakyat ini juga tidak hanya datang dari Pak Prabowo, harusnya datang juga dari para pengurus partai politik pendukungnya. Jangan sampai mereka mengajukan nama-nama untuk masuk di kabinet itu orang-orang yang tidak kompeten. Nah, terus Pak Prabowo disodori nama-nama itu pilihan-pilihan yang tidak dikehendaki dan tidak masuk kriteria untuk kompetensi itu. Ini yang problem baru buat Pak Prabowo ini. Ya, intinya kita mendukung Pak Prabowo untuk betul-betul mengambil hak prerogatifnya. Jadi apapun sebetulnya yang ada desakan, ada dorongan, ada permintaan dari siapapun, pada dasarnya penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatif seorang presiden. Keputusan akhir ada di tangan presiden. Keputusan akhir di tangan presiden. Bolehlah apa partai ini mengaku-ngaku kalau sudah berjuang, sudah berdarah-darah, sudah menjadikan oke, bisa saja. Tapi kan beliau juga harus berpikir kalau dia mengambil menteri pembantunya yang nggak kompeten, kan yang bingung beliau sendiri, yang kerepotan akan beliau sendiri. Karena pasti hasil kerjanya, karyanya bisa apa ya istilahnya bikin stres beliau kan gitu. Itu yang bisa terjadi. Jadi daripada belakangannya stres, ya mendingan sekarang beliau bisa dengan tegas, apalagi beliau seorang militer kan, biasa mengambil keputusan dengan tegas. Beliau bisa, karena posisi beliau itu sudah dikukuhkan menjadi presiden, jadi sudah nggak ada lagi sebetulnya orang-orang yang bisa menekan beliau, ya kan? Ya mungkin nanti menekannya di masalah di inilah di DPR lah nanti untuk masalah undang-undang, masalah tapi juga nggak sehitam putih itu. Jadi tetaplah eh, kita sebagai rakyat akan mendukung beliau, ya kan? Apalagi kalau beliau itu memang betul-betul bisa memilih, bisa menyeleksi, dan itu kan semua akan ditonton oleh rakyat, ya kan? Rakyat akan melihat, oke, si A dipilih menjadi menteri ini, apakah memang punya kompetensi di sana, apakah ada rekam jejaknya, apa yang sudah diperbuat. Kalau memang eh, seperti itu, rakyat juga pasti mendukung kan, karena jelas kan. Nah ini kan memang memang di berita di Tempo ini sudah banyak titipan kan, partai ini minta sekian menteri, partai itu minta sekian menteri, bahkan Relawan juga minta mesti. ada relawan yang minta, bahkan Presiden Jokowi pun kabarnya di Nah, berita ini juga minta, ya kan? ya. Presiden Jokowi itu kan relawannya.
Bukan tim sesnya ya, malah ketua tim ses. Di berita ini kan dikatakan Pak Jokowi itu meminta 4 jatah menteri kan. Ada Pak Pratikno di sana, ada apa Pak Erick Thohir di sana, kemudian ada Pak Tito, satu lagi siapa ya, saya lupa ya kan. Bahlil, Lupa saya apa Bahlil Bahlil. atau siapa itu. Jadi ada 4 yang tadinya 5, sekarang jadi 4 ya kan. Ya itu yang kita lihat, apakah memang menteri-menteri tadi yang sekarang sudah menjabat di eranya Pak Jokowi, apakah memang betul-betul memiliki kompetensi dan hasil kerja yang baik. Itu sih yang paling penting, dan rakyat bisa menilai itu semua. Nah juga tadi kan dikatakan katanya mau 50-50 ya. Ada yang perwakilan dari partai atau relawan atau pendukung ini, tapi juga 50% dari Profesional. profesional. Nah, pertanyaannya apakah benar-benar profesional atau sebetulnya juga proksi dari partai tertentu. Kadang-kadang itu yang kita juga harus jeli. Terus terang kalau kita melihat di era Pak Jokowi yang kedua ini, term kedua beliau ini, walaupun asalnya profesional, tapi sebetulnya menjadi proksi dari partai atau kelompok tertentu. Ya termasuk relawan kan gitu. Jadi kan sama aja bohong. Jadi inilah hal-hal yang menurut saya perlu dipikirkan baik-baik. Makanya yang paling pas itu, mumpung sekarang masih punya waktu sekitar 5 bulan kan, Pak Prabowo bisa melakukan kajian, betul-betul kajian akademis kan gitu. Betul-betul melakukan fit and proper test, kajian dulu untuk pembangunan yang akan beliau bangun, itu betul-betul membutuhkan berapa kementerian. Dan sebetulnya eh, lebih ramping akan lebih baik ya. Karena kalau sekarang kita bandingkan saja, Mas. Saya ngelihat di berita ini ya, ternyata kayak Amerika Serikat misalnya, negara yang jumlah penduduknya lebih besar dari kita, ekonominya lebih lebih maju dari kita, itu dia cuma punya 26 apa kementerian atau lembaga setingkat menteri. Jadi sebetulnya kementeriannya cuma 15 dan 10 yang lembaga setingkat menteri. Itu Amerika loh. Jadi jadi kita bisa membandingkan dengan negara-negara lain. Ada berapa kementerian di negaranya, dan seberapa besar negara itu apa namanya membangun kabinetnya. Ini kalau saya lihat di Tiongkok misalnya, ini juga datanya, di Tiongkok itu juga cuma 26 kementerian gitu. Jadi sebetulnya kalau kita benar sampai 41, ini sangat tidak efektif gitu. Sangat tidak efisien. Ini yang saya lihat ya. Gitu, Mas. Ya, kalau obesitas itu pasti rawan penyakit kan, Mas. Demikian juga kabinet. Kalau obesitas itu juga rawan penyakit nanti. Ya kita lihat saja. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak melahirkan kabinet yang obesitas, tetapi kabinet yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan negara, bukan pada kepentingan kelompok masing-masing atau individu bahkan. Itu rakyat akan menilai bagaimana reputasi Pak Prabowo di puncak kepemimpinan nasional ini nanti. Terima kasih Mas Indra atas Sama-sama. ulasan dan analisanya. Terima kasih juga pada kawan Kaliber yang terus setia mengikuti kupasan dan analisa Kaliber dari hari ke hari. Kami tunggu komentar Anda tentang siapa yang pantas untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran dan siapa yang harus
singkirkan gitu ya, harus dijauhi dari kabinet ini. Kalau menurut istilah Pak Luhut itu toksik, orang-orang toksik gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber, sampai jumpa. Sampai jumpa.